Sahabat LC, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar sahabat semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari LC. Dan share video ini agar sahabat semua bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan dari video ini. Dan jangan lupa follow akun Instagram LC di @lcmedia.id dan Facebook Lembaga Studi Islam. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril ilmi wal fahmi. Allahumma amin. Sahabat LC dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah masih berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang tentu tidak mampu kita hitung satu persatu, karena Allah telah menyatakan sesungguhnya nikmat Allah itu tidak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, tentu kalian tak mampu menghitungnya. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk sentiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Sahabat sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah menciptakan jin manusia sia-sia. Allah tidaklah menciptakan manusia kita semuanya sia-sia, main-main alias tanpa hikmah dan tujuan. Bahkan Allah dengan tegas membantah orang-orang yang menganggap bahwa mereka diciptakan hanya sebatas main-main, hanya sebatas sia-sia, tidak ada tujuan yang jelas. Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un?" Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan main-main alias tanpa tujuan, wa ilaina la turja'un, dan tidak dikembalikan kepada kami pada hari kiamat kelak? Ini sebagian orang menganggap bahwa mereka itu diciptakan tanpa ada tujuan yang jelas, sehingga mereka mungkin bermain semaunya layaknya binatang ternak, bahkan lebih hina daripada mereka, daripada binatang ternak itu. Ya, afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan main-main dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Fata'adallahul malikul haq. Maha tinggi Allah dari itu semuanya. Artinya Allah tidak mungkin menciptakan manusia tanpa ada tujuan. Dalam ayat yang Allah berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja, artinya tidak diperintahkan, tidak dilarang dan seterusnya? Tidak mungkin. Jadi yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua untuk satu tujuan yang sangat agung dan mulia, yaitu agar kita mentauhidkannya, agar kita beribadah hanya kepadanya. Hal ini Allah tegaskan dalam surah Al-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kata para ulama, liya'budun ay liyuwahhidun. Beribadah dalam arti mengesahkan Allah dalam beribadah kepadanya. Dalam arti kita mempersembahkan semua ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus menjadi perhatian kita sebagai seorang muslim, bahwa kita sejatinya diciptakan di dunia ini. Keberadaan kita di dunia ini
adalah untuk satu tujuan yang mulia dan agung, yaitu agar kita mewujudkan penghambaan kita kepada Allah Rabbul Izzati, kepada Allah Rabb alam semesta, yaitu dengan cara merealisasikan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tunduk dan patuh kepada setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat rahimakumullah, untuk tujuan inilah Al-Qur'an diturunkan, kitab-kitab diturunkan. Untuk inilah para anbiya wa rusul diutus kepada manusia. Oleh karena itu, tujuan yang paling inti atau inti dakwah para rasul itu adalah mereka mendakwahkan kaumnya, mendakwahkan manusia agar manusia beribadah hanya kepada Allah saja. Kalau kita perhatikan banyak ayat di Al-Quran, begitu gamblang dijelaskan tentang bagaimana seruan para rasul kepada kaumnya. Kita perhatikan Allah mengisahkan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Allah berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi, faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Sungguh kami telah utus Nuh kepada kaumnya. Maka Nuh berkata, Nuh berseru, Nuh berdakwah, "Ya qaumi ibudullah." Wahai kaumku, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Juga Allah mengisahkan Nabi Hud, "Wa ila 'adin akhahum Huda." Dan kepada kaum Ad, Allah utus Nabi Hud alaihissalam. Apa seruannya? Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tiada ilah, tiada sembahan yang berhak disembah selain Dia. Juga Allah mengisahkan tentang Nabi Saleh, "Wa ila Thamud akhahum Salihah. Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Dan Allah mengutus Saleh kepada kaum Thamud. Dan Saleh pun berseru, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sembahlah Allah, beribadahlah kepada Allah, karena tiada Tuhan, tiada ilah yang berhak disembah selain Dia." Allah pun mengisahkan tentang Nabi Syuaib, "Wa ila Madyan akhahum Syuaiba." Nabi Syuaib diutus kepada ahli Madyan. "Qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh." Wahai kaumku, sembahlah Allah, beribadah kepada Allah, karena tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Allah pun mengisahkan dia yang lain secara global mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an ya'budullah wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul agar mereka berseru an ya'budullah, sembahlah Allah dan tinggalkanlah taghut, penyembahan kepada selain Allah. Sahabat rahimakumullah, juga Allah mengabarkan dalam kitab yang mulia ketika Allah mewahyukan kepada Muhammad SAW, Nabi yang mulia, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah aku utus seorang rasul sebelum wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka agar mereka mewujudkan, mendakwahkan tiada ilah selain Dia, maka sembahlah aku. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Bahkan para nabi dan rasul diutus untuk mendakwahkan manusia agar mewujudkan penyembahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun kita perhatikan sirah Nabi SAW pun demikian. Beliau di awal-awal dakwahnya pun memulai dengan dakwah tauhid ini. Ya, beliau mengatakan, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Katakanlah tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, niscaya kalian akan beruntung. Akan beruntung dan akan selamat. Jadi ikhwah sekalian, bahwa kita sebagai seorang hamba dituntut untuk beribadah hanya kepada Allah saja. Dituntut untuk memurnikan setiap ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita sebut dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Yang bermakna adalah mempersembahkan seluruh peribadatan hanya untuk Allah saja dan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sederhana tentang tauhid
ibadah. Kita sebagai seorang hamba diminta, diwajibkan untuk hanya memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa mempersekutukannya. Artinya tidak boleh seorang hamba itu berbuat syirik. Dan inilah hakikat makna la ilaha illallah. Tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita mengatakan la ilaha illallah berarti kita tidak meminta kepada Allah, tidak salat kepada Allah, tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah, tidak menyembelih kecuali untuk Allah, tidak bernazar kecuali untuk Allah, tidak beristighatsah kecuali untuk Allah, kepada Allah. Semua bentuk peribadatan, baik ibadah yang zahir maupun qalbi yang batin, harus kita tujukan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka kita akan terjatuh dalam kesyirikan, dan kesyirikan ini dosa yang sangat besar. Bahkan banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan tentang dahsyatnya dosa syirik ini. Saya sebutkan sekilas saja. Yang pertama, orang yang terjatuh dalam syirik besar, beribadah kepada selain Allah, maka dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah jika dia mati dalam keadaan belum bertaubat. Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Artinya ketika seorang hamba meninggal dunia dalam kesyirikan, belum bertaubat, maka tidak ada harapan dia masuk surga. Dia akan pasti masuk neraka dan tidak akan keluar dari dalamnya. Yang kedua, ketika seorang mati dalam kesyirikan, belum bertaubat, maka yang kedua adalah dia semua amal solehnya yang pernah dia kerjakan semua hapus, hilang semuanya, gugur. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika walladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Dan sungguh kami telah wahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang sebelummu, jika engkau berbuat syirik kepada Allah, maka gugur semua amalanmu. Perhatikan, ini ayat ditujukan kepada Muhammad SAW, Nabi yang mulia. Seandainya beliau berbuat syirik, dan pasti nggak akan mungkin berbuat syirik, tapi kalau terjadi, maka ancamannya gugurlah semua amal soleh. Yang ketiga, yang terakhir tentang bahaya syirik adalah Allah haramkan atasnya surga. Allah haramkan baginya surga. Allah berfirman di surah Al-Maidah ayat 72, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya sesungguhnya Allah mengharamkan, kata harrama, mengharamkan surga bagi orang yang berbuat syirik kepadanya. Wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya adalah di neraka. Ini semuanya menunjukkan betapa dahsyatnya perbuatan syirik. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya memperhatikan tentang tujuan dia diciptakan, yaitu hanya beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala saja tanpa dicampuri oleh kesyirikan. Maka Nabi SAW, Allah perintahkan untuk mengatakan, mengumumkan kepada manusia, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku semuanya lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb alam semesta. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, untuk itulah aku diperintahkan. Jadi ini sesuatu yang sangat urgen dalam Islam, mentauhidkan Allah dalam ibadah kepadanya. Bahkan ini perintah yang paling agung dalam Al-Quran, adalah perintah berbuat atau perintah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan larangan terbesar dalam Quran adalah larangan berbuat syirik. Maka pertama perintah yang ada di Al-Quran pun perintah untuk bertauhid. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ini perintah pertama dalam Al-Quran. Hai manusia, sembahlah Rabb kalian. Perintah untuk menyembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia berikutnya Allah mengatakan, "Wala taj'alu fala taj'alu lillahi andada." Maka jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan. Ini larangan berbuat syirik.
Perhatikan oleh kita. Perintah pertama adalah perintah bertauhid, menyembah hanya kepada Allah, dan larangan pertama juga di Al-Quran, larangan berbuat syirik. Ini menunjukkan betapa agungnya perkara tauhid dan betapa bahayanya perkara syirik. Sahabat LC rahimakumullah, di antara hal penting yang perlu kita perhatikan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang menetapkan syariat untuk seluruh manusia. Dan ini bagian pengakuan kita kepada Allah sebagai Rabb kita. Allah yang telah menetapkan untuk kita semua bentuk ibadah, bentuk syariat, dan kita harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh dan tunduk pada syariatnya. Kita mengakui Allah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan kita yang disembah, maka kita pun harus tunduk dan patuh kepada semua syariat yang Allah tetapkan untuk hambanya. Dan setiap syariat Allah itu pasti mengandung kemaslahatan, kebaikan bagi hamba. Maka seorang muslim yang benar, muslim sejati, mukmin sejati, dia punya sikap yang jelas ketika dia berhadapan dengan perintah Allah dan larangannya. Allah mengabarkan tentang bagaimana seharusnya seorang mukmin bersikap ketika dia mendapatkan perintah Allah, ketika berhadapan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu urusan, akan ada baginya pilihan lain. Artinya enggak pantas seorang mukmin yang sejati itu dia mengambil hukum lain dan meninggalkan hukum Allah. Lah. Dia tetap, jika Allah katakan A, dia ikuti katakan A. Allah katakan B, B. Nabi katakan A, Nabi katakan C. Tidak ada pilihan lain. Itulah hakikat seorang mukmin yang sejati. Dia tunduk dan patuh kepada setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di surat An-Nur ayat 51 Allah berfirman, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya hanya saja perkataan orang mukmin yang sejati, iman yang sempurna ketika diseru pada Allah dan Rasulnya agar Allah Rasulnya menjadi penegak hukum atau yang memutuskan hukum, maka dia mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kami dengar apa yang Allah sampaikan, kami dengar apa yang Nabi sampaikan, dan kami taati apa yang ditetapkan oleh keduanya. Ini sifat sikap seorang mukmin sejati terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita dituntut untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menolak syariat Allah berarti suatu kekafiran. Maka seorang mukmin harus waspada. Hati-hati jangan sampai terjebak dalam kekafiran karena dia menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat rahimakumullah. Dan kita pun perlu mengetahui, mengerti bahwa semua bentuk peribadatan dalam Islam, termasuk tata caranya seperti salat, doa, kurban, haji dan seterusnya, adalah bagian dari hukum Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diganti-ganti, tidak boleh ditolak. Artinya kita seorang hamba itu sangat sederhana sekali. Kita hanya menerapkan, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Gak perlu kita berkreasi dalam hal ibadah. Ibadah sudah baku, ibadah sudah paket dari Allah dan Rasulnya. Kita cukup mengikuti saja. Itulah sikap seorang mukmin sejati. Jadi kita diminta untuk menetapkan apa yang Allah tetapkan dari hukumnya, dan kita laksanakan apa yang menjadi perintah untuk kita, dan kita tinggalkan apa yang dilarang dalam Islam. Itu sejatinya sikap seorang hamba dalam menyikapi hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai penutup saya sampaikan bahwa pembahasan tentang tauhid ibadah, tauhid uluhiyah merupakan pembahasan yang sangat inti dalam Islam. Pembahasan yang sangat penting untuk terus kita dalami. Karena inilah inti dari agama kita. Pondasi utama adalah memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa, pertama saya tegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jangan lupa bahwa kita diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah saja, memurnikan hanya
memurnikan ibadah hanya untuk Allah SWT, jangan terkecoh, jangan terlalai dengan kehidupan dunia. Ingat bahwa tujuan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah SWT dan juga waspada dari kesyirikan. Jangan merasa aman, jangan merasa santai. Oh, saya nggak mungkin jatuh dalam kesyirikan. Lah, bayangkan oleh kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, siapa beliau? Beliau Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Bahkan beliau orang yang menghancurkan berhala-berhala. Tapi doa beliau apa? Kita bisa baca di surah Ibrahim. Allah mengisahkan tentang doa Nabi Ibrahim. Yang artinya, ya Robku, jauhkan aku dari penyembahan terhadap berhala. Bayangkan doanya. Wajnubni wa baniya an na'budul asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keluargaku dari menyembah berhala. Sang Nabi masih mengkhawatirkan dirinya, mengkhawatirkan keturunannya terjatuh dalam kesyirikan. Maka kita lebih layak untuk khawatir akan hal itu. Maka pesan ana, hendaknya kita terus belajar dan belajar mendalami ilmu syariat, mendalami tentang ketauhidan agar kita tidak terjebak dalam dosa syirik. Karena dosa syirik adalah dosa yang sangat berbahaya, dosa yang sangat mengerikan ancamannya, sehingga seorang mukmin harus senantiasa waspada dari perbuatan syirik dan senantiasa berusaha untuk terus meningkatkan ketauhidan yang kepada Allah SWT, berusaha untuk terus memurnikan setiap ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku, matiku, semuanya untuk Allah. Jadi hendaknya kehidupan kita semua kita berikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya termasuk hamba Allah yang Allah mudahkan untuk terus menjadi hamba Allah yang memurnikan ibadah untuknya dan dijauhkan kita semuanya dari syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah taala pun menjaga kita dari segala hal-hal yang dapat menodai ketauhidan kita, menjaga kita dari hal-hal yang dapat menggerogoti kemurnian tauhid kita kepada Allah, dan semoga Allah pula menjaga kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai dari semua keburukan, terutama keburukan syirik dan keburukan hal lainnya yang dapat mencelakakan seorang manusia. Amin rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.